Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke, kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang apa ya? Tentang penerapan turunan fungsi aljabar ya. Terapan turunan fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, terutama dalam mencari nilai optimum, maksimum, dan minimum, gitu ya. Nah, ini ada 3 soal cerita yang berkaitan dengan terapan turunan fungsi aljabar. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti kita selesaikan dengan cara mudah ya. Untuk itu, simak baik-baik. Oke, langsung saja yang pertama dulu ya. Saya baca dulu soalnya. Keuntungan sebuah produsen ponsel tertentu dapat dirumuskan oleh fungsi berikut. Px sama dengan minus 2000 x pangkat 3 ditambah 12.000 x kuadrat ditambah 126.000 x. Di mana Px itu adalah laba ya, laba dalam dolar. Kemudian X-nya itu adalah tingkat produksi dalam ribuan unit. Berarti X itu adalah banyaknya produksi dalam satuan ribuan unit ya. Oke, berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan atau laba? Oke ya, berarti tujuan ini adalah memaksimalkan. Kita mencari berapa banyak ponsel yang harus diproduksi. Gitu ya tujuannya. Nah, caranya begini, sangat mudah sekali ya. Saya tulis dulu persamaannya ya. Px itu kan minus 2000 x pangkat 3 ditambah berapa? 12.000 x kuadrat ya. Kemudian ditambah 126.000 x. Gitu ya. Nah, ketika kita mencari keuntungan yang maksimal ya, itu syaratnya apa? Fungsinya kita samakan atau fungsinya kita turunkan. Berarti syaratnya adalah apa? Px aksen sama dengan 0. Gitu ya. Tujuan itu kan. Berarti kalau ingat ketika fungsi itu mencapai atau akan mencapai maksimum atau minimum, maka turunnya harus sama dengan 0. Ya. Berarti dalam materi f aksen harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu rumus dasar ketika kita mencari nilai optimum. Oke, sekarang kita tahu Px sama dengan ini ya. Minus 2000 x pangkat 3 ditambah 12.000 x kuadrat plus 126.000 x. Sekarang kalau kita turunkan ya. Kalau kita turunkan, ingat kalau kita turunkan seperti ini dulu ya. Minus 2000. Kita tulis dulu ya. Turunan dari x pangkat 3 berapa? 3x kuadrat, gitu ya. Ditambah, ini saya tulis dulu 12.000. Turunan dari x kuadrat berapa? Ya, 2x. 126.000 x, berarti turunannya 126.000 saja gitu ya. Kita samakan 0. Ini ya, samaan dengan 0 ya. Kita sederhanakan dulu. Minus 2000 dikali 3 itu kan minus 6.000 x kuadrat ditambah 24.000 x ditambah 126.000 sama dengan 0. Oke. Kita sederhanakan. Kita bagi 1000 semua ya. Kita bagi 1000 semua berapa? 6x kuadrat. Maaf, ini minus. Ditambah 24x. Ditambah 126. Sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi 6. Minus e kuadrat. Ditambah 4x. Ditambah berapa? 21. Oke. Nah, sekarang gini. Karena ini sama dengan 0 ya, berarti kita pindah kita kalikan minus semua ya. Kita kalikan minus semua, minus 1 ya. Berarti menjadi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan aja. Ini kan bentuk kuadrat ya, persamaan kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan, itu menjadi berapa? X minus 7 dikali X plus 3 sama dengan 0. Berarti ini ketemu X sama dengan 7. Ini ketemu X sama dengan minus 3. Nah, karena banyaknya ponsel, itu kan positif ya. Berarti kita pilih yang 7. Kemudian ingat, tadi satuannya apa? Dalam ribuan. Oke, jadi banyaknya ponsel itu menjadi berapa? 7.000 unit. Oke ya.
Begitu ya. Jadi banyak ponsel yang harus diproduksi itu 7.000 unit ponsel. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk soal yang nomor 2. Oke, ini soal yang nomor 2 ya. Langsung aja saya baca dulu soalnya. Diketahui luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm persegi ya. Oke, agar diperoleh volume balok yang maksimum, tentukan panjang alas balok. Gini, perhatikan. Kita gambar dulu balok ya. Misalkan gini, alasnya persegi. Oke, saya gambar dulu balok. Misalnya di balok, alasnya persegi, berarti alasnya itu sama. Oke, ini saya gambar dulu. Misalnya sketsa seperti ini ya. Paham ya, ini balok, alasnya persegi. Kalau ini misalkan saya tulis X, panjangnya X, maka sini juga X, kan persegi ya. Kemudian tingginya saya simbolkan dengan T. Oke ya, paham ya. Nah, ini balok dengan alas persegi dengan tinggi T. Nah, diketahui luasnya itu sama dengan 150. Ingat rumus luas balok apa? Ayo, balok secara umum P2 kali P kali L ditambah apa lagi? P kali T ditambah apa lagi? LT. Ini kan rumus luas permukaan balok. Kita samakan 150 gitu ya. Oke, 2. Panjang, anggap saja ini panjang, lebar, tinggi gitu ya. Panjang, lebar, tinggi. X kali X berarti X kuadrat gitu ya. Panjang kali tinggi berarti XT ditambah lebar kali tinggi, lebar X, tinggi T, saya tulis XT gitu ya, sama dengan 150. Kita bagi 2 semua, X kuadrat ini ya, dibagi 2 ya, ditambah ini kita ringkas 2XT ya, kemudian ini berapa? 75. Oke ya, berarti 2XT sama dengan apa? Pindah ruas, 75 dikurangi X kuadrat. Berarti T-nya sama dengan berapa? 75 dikurangi X kuadrat dibagi berapa? 2X. Gitu ya. Oke, T-nya sudah tahu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan volume balok. Ingat, rumus volume balok. Volume itu sama dengan apa? Luas alas dikali T. Gitu ya. Luas alasnya apa? X kali X, berarti saya tulis X kuadrat gitu ya. Tingginya berapa? Ini, kita langsung ini aja ya, 75 dikurangi X kuadrat per 2X. Oke ya. Nah, sekarang kita main coret-coret dulu aja. Ini bisa dilihat ya, ini dengan ini ya, sehingga menjadi 75 kali X, berarti 75X dikurangi X pangkat 3 per 2. Oke, ini fungsi volume dalam X gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan apa? Panjang alas balok. Berarti kita menentukan nilai X gitu ya, agar diperoleh volume maksimum. Nah, karena Vx-nya 75X dikurangi X pangkat 3 dibagi 2 ya, maka kita mencari nilai maksimum itu pada saat apa? V aksen X sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita hitung V aksennya. Ini setengah keluar dulu ya, setengah. 75X turunnya adalah 75. 3, X pangkat 3 turunnya adalah 3X kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Berarti setengahnya hilang ya, saya kalikan 2 semua, jadi 75 dikurangi 3X kuadrat sama dengan 0. Oke, berarti 3X kuadrat itu sama dengan 75. Oke, lanjut, kita mencari X ya, berarti kita bagi 3 semua, X kuadrat sama dengan, kita bagi 3 semua ya, 75 dibagi 3 berapa? 25, berarti X nya sama dengan 5. Oke ya. Jadi panjang alas balok itu berapa? 5 cm. Oke, ini ketemu 5
cm. Begitu ya, paham ya? Oke, sekarang yang terakhir tentang terapan turunan fungsi. Oke, langsung saja saya baca dulu soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Ada grafik ya, grafik garis lurus, di bawahnya ada persegi panjang. Ya. Ingat, persegi panjang ini bisa dibuat begini ya. Bisa dibuat begini. Bisa dibuat begini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini. Tentukan koordinat M agar luasnya atau luas yang diajar mencapai nilai maksimum. Nah, berarti kita mencari ini, koordinat M ini berapa, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan. Langkah pertama kita cari dulu persamaan garis ini. Garisnya melalui berapa? 4,0 dan satunya berapa? 0,5. Maka rumusnya apa? Ingat, 5 kali X 4 kali Y. Berarti cara mencarinya 5 kali X ya ditambah 4 kali Y sama dengan perkalian ini 4 dan 5. Oke, berarti kita peroleh persamaan garis ini adalah 5X plus 4Y sama dengan 20. Nah, sekarang pada luasnya apa? Luas ketika ini panjangnya X, ini tingginya Y. Luasnya adalah panjang kali lebar. Ingat rumus persegi panjang P kali L. Berarti kalau dalam grafik itu luasnya adalah X, Y. Gitu ya. Oke, kita akan mencari XY ini maksimal atau maksimum pada saat berapa, gitu kan? Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. 4Y sama dengan 20 dikurangi 5X, gitu ya. Berarti Y itu sama dengan 20 dikurangi 5X per 4. Oke, Y-nya sudah ketemu ya. Sekarang kita mencari luas. Perhatikan cara mencari luasnya. L itu sama dengan apa tadi? X, Y. X-nya berapa? Maaf, X, Y-nya berapa? Ini. 20 per 20 dikurangi 5X per 4. Gitu ya. Kalau kita jabarkan menjadi berapa? 1/4 20X dikurangi 5X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari apa? Nilai X akar maksimum. Nah, akar maksimum berarti L aksen harus sama dengan 0. Turunannya ini harus sama dengan 0. Oke, kita turunkan aja langsung. 1/4 turunan dari ini 20X 20, gitu ya. Kemudian ini 5X kuadrat 10X harus sama dengan 0, gitu ya. Berarti 20 dikurangi 10X sama dengan 0. 10X sama dengan berapa? 20. X-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu X, kita akan menemukan nilai Y dengan memasukkan ke sini. Oke ya. Oke, saya buat panah dulu arahnya. Nah, sekarang kita menemukan nilai Y. Y sama dengan apa? 20 dikurangi 5 kali X-nya kita masukkan 2 per 4. 20 dikurangi 10. 10 ya, per 4. Berarti 2,5. Nah, karena Y-nya 2,5, maka koordinatnya adalah ketemu berapa? 2,2,5. Oke ya. Jadi koordinat M itu sama dengan 2,2,5. Oke ya, dia akan mencapai maksimum ketika titik M itu 2,2,5. Gitu ya, sudah jelas ya? Ya, demikianlah tutorial tentang manfaat turunan fungsi aljabar ketika mencapai atau ketika mencari nilai optimum. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.